Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di lokasi eh, project cloud accounting yang menjadi target saya dalam pengaplikasiannya di aplikasi akuntansi berbasis Mayop. Sekarang saya ditemani sama yang mengelola UMKM ini, usaha mikro ini di desa ini masuk Garahan ya Pak? Garahan. Garahan. Eh, di sebelah saya ini namanya Mbak Fitriatin, tapi kalau orang-orang sini biasa manggilnya Mbak Tin ya Pak. Ini ya yang menjalankan usaha ini ini berdirinya tahun berapa ya Pak? 2013. 2013 ke sekarang ya, lumayan ya Pak. Itu 2013 ya Pak, ini kan sudah jadi. Itu sampean modal awalnya pertama lah pokok baru dibangun itu berapa? Sekitar berapa gitu? 700. Pas itu segitu Iya. ya Pak? Iya deh. Itu sampean 700 itu memang langsung bulat atau separuh-separuh, yang penting 700 hasilnya, atau mungkin hasil jual apa gitu Pak pas dapat modal segitu? Hasil pertanian. Oh, terus untuk ini ya Pak, Iya. usaha ini. Iya. Nah ini waktu ini Pak, yang punya ide ini buat usaha ini siapa dulu? Bilang suami ya. Iya Pak. Suami. Oh, dan pemiliknya suami Mbak Tin ya Pak? Iya. Tetapi ini kan punya suaminya Mbak Tin. Yang ngelola ini Pak, yang dagang-dagangnya ini diambil siapa? Diambil alih? Ya diambil saya. Oh, bagi tugas begitu ya Pak? Iya. Kalau suaminya kerjanya apa Pak? Kok diambil sampean? Diambil alih di sininya? Sales. Makanya ini dikasih ke sampean ya? Iya. Oh iya, ini juga yang penting dari usaha mikro itu tentang labanya ya, yang jelas hasil bersihnya. Kalau hasil bersihnya ini sampean ngitungnya sebulan apa tiap harinya Pak? Tiap hari. Tiap hari. Iya. Kalau sekarang itu sampean bersihnya berapa? Sekitar 50. Bersihnya itu Dede. 50. Kalau kotornya itu Pak berapa Pak? Sekitar 500. Itu kok hasil selisihnya banyak tuh, apa langsung kulaan lagi atau gimana? Iya, kan minim 10%. Pendapatan tuh 10%. Sampean dari tiap produk ini rata-rata ambil berapa? Ya itu 10% juga. Dari harga aslinya? Iya. Kalau misalkan sebelum wabah ini Pak, berapa perharinya? Sebelum wabah? Bisa. Dikira-kiranya seingatnya kotor. Iya, kotornya? Bisa 700. Paling sedikit itu ya? Iya. Kalau 1 juta apa nyampe Pak? Itu kalau hari-hari apa ya Dek? Enggak, hari biasa gitu, hari libur mungkin gitu, waktu rame-ramenya atau hari-hari penting gitu. Iya, kayak hari Maulid bulan gitu. Maulid. Oh. Ya, hari raya gitu tuh. Jadi lumayan berarti ya Pak, selisihnya juga lumayan sama sekarang ya. Makasih ya Pak sudah bisa diwawancarai, tanya-tanya soal usahanya ini. Maaf ganggu kalau ada pelanggan ini. Iya. Jadi itu ya akhir dari video wawancara dengan pemilik usaha ini. Suaminya tadi siapa Pak? Kan mungkin nama tokonya dianggap nama suaminya gitu. Lukman. Oh iya, jadi ini sesi terakhir dari wawancara di toko sembako punya Lukman ya Pak. Toko sembako punya Pak Lukman. Sekian videonya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini lanjutannya dari video tentang tugas UTS Cloud Accounting yang tadi ya. Jadi kalau yang tadi kita sudah seperti wawancara, lalu sedikit short movie tentang tokonya, toko sembako, maksudnya UMKM-nya itu, yang saya katakan tadi di desa Garahan. Tadi saya juga sekilas menyinggung tentang aplikasi yang saya gunakan. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait aplikasi pembantu usaha mikro sebenarnya, dan juga hasil yang didapatkan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasinya itu bernama Mayop. Kepanjangannya Mayop adalah Mind on your business. Jadi aplikasi ini sebenarnya software akuntansi, perangkat lunaknya salah satu perangkat lunak dari akuntansi maksudnya. Yang digunakan itu sebenarnya sebagai pembukuan dan pencatatan, sebenarnya untuk mempermudah transaksi seperti jual beli. Nah, kenapa saya membahas tentang aplikasi software akuntansi ini dan hubungannya dengan UMKM itu apa? Jadi menurut yang saya baca dan juga yang saya dapati dan ketahui sendiri, UMKM di Indonesia, terutama yang berada di pedesaan, mereka itu tidak melakukan seperti pembukuan menurut standar akuntansi. Jadi terkadang mereka mengalami kesalahan seperti perkiraan laba rugi, kemudian persediaan, lalu ya yang sesuatu yang berkaitan dengan akuntansi itu mereka tidak terapkan. Maka oleh karena itu saya membuat video ini dengan tujuan yang jelas itu membuat laporan keuangan bagi UMKM yang saya teliti. Oke, kita langsung saja ke aplikasi yang saya maksud ya. Aplikasinya yang Mayop tadi, untuk di dalamnya itu seperti ini. Ada 5 katakanlah tombol. Yang pertama seperti open, create, explore, what's new, dan yang terakhir exit. Jadi kalau ingin membuat data yang baru, maka kita itu hanya create. Nah, ketika diklik create, maka ada beberapa pilihan seperti introduction, company information, accounting information, account list, company conclusion. Nah, karena saya sudah punya datanya, jadi kita open saja. Nah, untuk tampilan di dalamnya seperti ini, kurang lebihnya ya untuk Mayop. Ada account, banking, sales, purchase, inventory, card file. Nah, account ini kita untuk menulis akun-akunnya mulai dari yang ada di aset sampai di ekuitas, dan juga tambahan mungkin seperti beban pokok, penjualan, beban-beban seperti itu. Lalu ada banking, ini untuk melakukan rekonsil, salah satunya penjualan atau sales, purchase, pembelian. Inventory ini untuk mengisi mungkin seperti persediaan, lalu harganya, jumlahnya. Nah, untuk card file ini isinya tuh vendor atau supplier. Yang kedua itu adalah customer atau pelanggan. Jadi aplikasi ini sebenarnya salah satu dari 3 aplikasi yang digunakan itu selain dari Accurate dan Zahid. Jadi untuk Mayop ini ya sebenarnya seperti saya katakan di awal tadi, jadi membantu mempermudah pembukuan dari transaksi jual beli suatu usaha, bisa jasa, bisa perdagangan umum seperti itu. Itu sekilas untuk Mayop ya. Nah, sekarang kita akan melihat hasil laporannya yang dari Mayop. Kita tutup dulu. Oke, sekarang kita ke hasil laporannya. Nah, berikut adalah hasil laporannya dari toko sembako milik Pak Lukman, sudah yang tertera, bukan tertera ya, yang sudah dikatakan oleh istri beliau di video sebelumnya. Transaksi-transaksinya untuk bulan April kurang lebih seperti ini.
Nah, maka kita akan langsung saja pada laba ruginya. Nah, kalau di video tadi mengatakan jika labanya, pendapatannya itu ternyata beliau mengatakan bisa mungkin sekitar 500 hingga 700. Sedangkan bersihnya mungkin sekitar 50.000 sampai 100.000. Tetapi jika kita menggunakan standar akuntansi yang sesuai, seperti langkah-langkahnya, ternyata beliau itu aslinya bukan menyalahkan UMKM-nya, aslinya itu mengalami kerugian. Sebab pertama, eh, jika sesuai dengan akuntansi maka harusnya umumnya itu menyertakan PPN. Dan yang kedua, penyusutan seperti kendaraannya yang dimiliki, bangunan, dan peralatan di dalamnya itu juga harus diikutsertakan. Nah, nah, maka dari dua kesalahan itu sering jadi alasannya mereka itu salah memperkirakan, bisa dikatakan itu perkiraan labanya. Nah, seharusnya rugi, tetapi menurut para pelaku UMKM ini untung. Oleh karena itu, dengan bantuan dari Mayop ini, diharapkan UMKM yang saya teliti ini bisa lebih detail kembali untuk memperkirakan laba mereka. Nah, terkait dengan mereka mengimplementasikannya, nah, untuk hal tersebut mungkin bisa dipandu, misalkan seperti saya dan teman-teman, tapi bukan memaksakan, hanya menawarkan untuk mempermudah pembukuan dari UMKM yang saya teliti ini. Untuk lebihnya ini mohon maaf apabila mungkin ada beberapa yang saya sampaikan, mungkin ada kesalahan terkait materi. Sekian dari kelompok 6 terkait tugas UTS ini. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.